Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada kita. Dan bagi teman-teman yang masih dalam kondisi sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan, serta memberikan manfaat dari penyakitnya berupa pahala, balasan pahala di dunia dan juga di akhirat. Bagi teman-teman pula yang belum melaksanakan sholat, mungkin kiranya untuk segera berusaha mendirikan sholat, karena dengan sholat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, di kesempatan ini saya akan memberikan satu manfaat atau memberikan satu tips memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Baik, di hadapan teman-teman ini ada satu pohon yang cukup bermanfaat dan sangat banyak manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat pohon ini di gambar, mungkin sudah sering melihat di sekitar rumah atau bahkan di YouTube atau di channel-channel lain. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah pohon atau daun bidara teman-teman. Yang mana daun bidara ini sangat banyak manfaatnya untuk kita manfaatkan dalam hal kesehatan tubuh kita. Saya ingin sebutkan bahwasanya daun bidara ini bukan sembarang daun ataupun pohon teman-teman, karena dia disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan salah satu bahan untuk mengobati penyakit Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqiah kalau tidak salah, fi sidri makhdud, mereka bernaung di bawah pohon bidara yang tanpa duri. Jadi daun bidara ini atau pohon bidara ini ternyata adalah pohon surga juga teman-teman. Hanya di surga pohon bidara ini tidak memiliki duri ya. Jadi memang disebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman, saya coba meriset beberapa manfaat dari daun bidara dari beberapa sumber. Saya temukan kurang lebih ada 8 yang bisa kita manfaatkan dari daun bidara ini. Yang pertama adalah teman-teman, pengobatan untuk non medis orang sebutnya non medis atau gangguan sihir. Ini sangat bermanfaat teman-teman. Untuk mengatasi gangguan jin dan juga gangguan sihir. Kalau gangguan jin ini jin masuk ke dalam tubuh kita melalui darah, kemudian mengalir di darah, lalu kemudian merusak jaringan darah, bahkan memacetkan darah sampai membuat penyakit-penyakit yang cukup berbahaya, yaitu berupa penyakit stroke misalnya teman-teman, jantung, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang cukup berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian juga ada sihir teman-teman. Nah, sihir ini adalah kerjasama antara manusia dan jin, dan ini sangat berbahaya juga menimpa kita, sehingga satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan kita meminum atau memanfaatkan daun bidara ini untuk kesehatan kita. Ada berbagai macam cara untuk kita manfaatkan, sebentar kita jelaskan. Yang kedua teman-teman adalah kita memanfaatkan daun bidara juga bermanfaat untuk kesehatan lambung kita teman-teman. Jadi ini untuk masalah medis. Bagi teman-teman mungkin yang biasa mengalami penyakit lambung gangguan asam lambung dan sebagainya, tidak ada salahnya mencoba daun bidara ini teman-teman, karena memang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Banyak dari orang-orang, bahkan saya mendapatkan satu cerita dari istri saya teman-teman, bahwasanya dia memiliki seorang teman sering mengalami gangguan lambung sakit lambung sudah lama waktunya, bahkan sudah berbulan-bulan. Ternyata di samping rumahnya terdapat pohon bidara teman-teman. Akhirnya diambillah daun bidara tersebut, diminum dicelupkan ke dalam air, kemudian ditunggu beberapa jam, kemudian diminum. Setiap hari dilakukan teman-teman. Alhamdulillah hari ini penyakitnya sembuh teman-teman. Dan juga tetangga dari teman istri saya itu adalah seorang wanita yang sering mengalami gangguan jin, sering kesurupan teman-teman. Ternyata setelah dianjurkan untuk meminum daun bidara, lalu kemudian wanita itu meminum masih cewek orang itu, meminum daun bidara rutin, alhamdulillah hari ini orang itu sudah sembuh dari penyakit sering kerasukan jin. Jadi memang ini sangat bermanfaat juga teman-teman. Karena penyakit lambung itu teman-teman terkadang berasal dari gangguan jin juga karena dia tinggal di perut, sehingga kemudian memberikan gangguan-gangguan yang tidak mengenakan untuk kita tidak nyaman, sehingga bahkan memberikan penyakit-penyakit lambung. Yang ketiga teman-teman, bagi wanita yang sering mengalami gangguan haid atau sering lama haidnya atau terganggu pola haidnya atau
waktu haidnya, maka tidak ada salahnya menggunakan daun bidara sebagai obat ya, diminum. Bisa dimanfaatkan berbagai macam manfaat. Kemudian yang ketiga, yang keempat teman-teman adalah dimanfaatkan untuk kesehatan kulit ya, bisa dijadikan sebagai masker teman-teman. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati atau mencegah kanker teman-teman, karena saya lihat ya di beberapa situs dokter atau situs atau channel ya yang membahas tentang daun bidara ini merekomendasikan daun bidara ini untuk kesehatan berupa mencegah atau mengobati ya kanker. Kemudian dimanfaatkan untuk juga memandikan mayat teman-teman, karena ada kandungan tertentu dari si daun bidara ini sehingga dia bisa menghilangkan bau ya, menghilangkan kotoran yang ada pada mayat dan memberikan wangi yang cukup bermanfaat untuk mencucikan atau untuk membersihkan mayat tersebut. Baik teman-teman, bagaimana sih cara untuk memanfaatkan daun bidara? Ada banyak teman-teman cara untuk memanfaatkan daun bidara. Kita bisa mengambil cara simple ya, kita bisa memetik, kemudian kita mencelupkan ke dalam air beberapa lembar, misalnya 7 lembar atau lebih ya misalnya. Kemudian kita celupkan di dalam air, lalu kita menunggu beberapa saat, baik 15 menit atau 20 menit. Kemudian kita minum, itu juga boleh teman-teman. Bisa juga di blender untuk dipakai masker atau untuk diminum juga boleh teman-teman. Ya, untuk kesehatan juga bisa, karena dimanfaatkan berbagai macam kondisi. Atau bisa digunakan, dicelupkan juga ke dalam ember misalnya untuk kita mandi, itu juga boleh teman-teman dan bisa ya menyengatkan. Dan untuk kesempatan ini saya akan memberikan tips memanfaatkan daun bidara dengan sederhana saja teman-teman. Ya, kita coba petik daun bidaranya yang ada di depan ini ya. Saya sudah bawa tempat teman-teman ya, ini ya. Kita coba petik daun bidaranya. Ya, mohon maaf kalau agak goyang ya. Kita petik daun bidaranya teman-teman. Kita cari yang cukup besar ya. Kita coba petik beberapa daun ya. Ini ya. Ya, ini daun yang cukup bermanfaat teman-teman. Disebutkan di dalam Al-Quran, dan memang semua ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, maha suci engkau, tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Maha suci engkau ya, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi memang semua yang Allah ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, semua bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita mencari referensi untuk mengetahui apa saja manfaat dari tanaman ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang di tanaman itu memang banyak sekali manfaat untuk kesehatan manusia ya. Salah satunya daun bidara ini teman-teman. Ya, kelihatan sepele ya, banyak orang yang menyepelekan daun bidara, ditanam tapi tidak dimanfaatkan. Padahal ini kalau ditahu atau banyak yang mengetahui manfaatnya, mungkin semua akan menanam daun bidara ini ya teman-teman, karena sangat banyak manfaatnya. Yang saya sebutkan itu manfaatnya itu yang diketahui saja. Adapun yang tidak diketahui itu mungkin masih banyak ya manfaat-manfaat lain. Ya. Jadi untuk para peruqyah juga biasa ya menggunakan daun bidara ini untuk ya mengobati pasien yang mengalami gangguan jin. Ini biasa dimanfaatkan ya. Dan selain itu juga saya lupa sampaikan teman-teman, untuk memanfaatkan daun bidara juga bisa dengan dicampur dengan garam teman-teman, untuk menghilangkan pengaruh sihir atau buhul-buhul sihir di rumah kita teman-teman. Caranya adalah kita mengambil beberapa daun bidara ya, kemudian kita campur dengan garam di dalam sewadah ember air ya, sewadah air ya. Satu ember air kita campur dengan garam, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, kemudian membacakan ayat kursi, ya juga membacakan 3 kul misalnya ya, ditambah 3 kul. Kemudian terakhir kita tutup dengan sholawat teman-teman ya, supaya lebih strong atau lebih kuat ya. Kemudian kita siramkan ke seluruh bagian atau di sekitar rumah kita ya. Semoga dengan itu Allah menghilangkan gangguan
sihir ya, berupa buhul yang dikirim atau yang ditanam oleh orang-orang yang berusaha untuk mencelakai kita teman-teman. Ya mungkin sudah cukup dulu ya, seperti ini ya teman-teman, untuk contoh saja ya. Baik, kita simpan saya contohkan bagaimana memanfaatkannya. Di sini saya sudah siapkan air teman-teman. Kita tinggal, ini ada gelas, ada termos ya. Kita simpan di sini aja, kita cuci ya teman-teman. Simpan seperti ini. Ini cara yang pertama ya, cara simpel ya. Nanti untuk cara-cara yang lain mungkin bisa kita buat tutorialnya di video yang lain ya. Untuk yang ini saya gunakan atau memanfaatkan dengan cara yang simpel saja. Kita cuci seperti ini teman-teman. Ini daun bidara sudah sering saya manfaatkan teman-teman untuk di rumah saya sendiri, karena memang saya rasa manfaatnya sangat besar. Makanya saya selalu memanfaatkan, karena di sekitar rumah saya juga ini sudah ada daun bidara, jadi saya tinggal memetiknya dan ya memanfaatkannya. Dan memang daun bidara ini cukup mudah tumbuhnya teman-teman ya, tidak sulit. Nah, di sini sudah ada air yang saya sudah taruh daun bidara, karena saya tiap hari meminum daun bidara. Jadi saya simpan saja di situ ya. Saya masukkan ke dalam termos ini seperti ini teman-teman. Kemudian kita ya mendiamkan atau menunggu selama beberapa menit ya, 10 atau 15 menit sampai aroma daun bidaranya keluar. Teman-teman, daun bidara ini ketika ditaruh dalam air ini tidak pahit ya teman-teman. Bisa dibuat teh juga boleh, dikeringkan kemudian dibuat teh. Ini juga boleh teman-teman, enak. Disimpan di dalam air ini seperti ini teman-teman. Ini tidak pahit ya. Rasanya seperti meminum air aqua teman-teman. Ada sensasi-sensasi segar di dalamnya. Bahkan seperti kita memakan buah rambutan kalau tidak salah ya teman-teman. Coba nanti dicoba di rumah ya. Bagaimana rasanya? Nanti disebutkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mengetahui manfaatnya, daun bidara ini bisa menyebutkan atau menambahkan di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi informasi untuk menambah kesehatan kita. Baik, diminum seperti ini teman-teman. Tinggal dituangkan seperti ini. Lebih bagus lagi teman-teman ya, untuk lebih menguatkan sebelum kita meminum, kita menambah dengan membacakan surah Al-Fatihah teman-teman. Yang pertama, kemudian yang kedua kita membacakan ayat kursi. Dan yang terakhir kita membacakan 3 qul ditutup dengan sholawat. Kemudian ditiupkan ke dalam atau dibacakan di termos ini. Lalu kemudian kita simpan dan kita minum teman-teman. Itu lebih mantap lagi khasiatnya. Ya, akan memberikan efek yang cukup luar biasa kepada tubuh kita. Terkhusus bagi jin-jin ya yang mengganggu di dalam tubuh kita. Itu akan dengan sendirinya akan kabur ya, karena ketakutan dan rasa tidak nyaman dengan daun bidara ini. Baik, kita coba minum teman-teman. Kita baca bismillah, lalu kita minum dan kita ucapkan alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, seperti itu saja teman-teman mungkin ya. Tutorial atau tips dari saya bagaimana memanfaatkan tanaman di sekitar rumah yang ternyata memiliki banyak manfaat. Saya memiliki beberapa tanaman juga di sekitar rumah ini ya, yang mungkin nanti di kesempatan lain saya akan coba review ya. Di sana ada tanaman seledri yang juga saya manfaatkan untuk kesehatan ya di rumah saya. Baik teman-teman, saya kira demikian. Semoga tutorial ini atau tips ini bermanfaat untuk kesehatan teman-teman. Dan semoga kita semua diberikan taufik dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa senantiasa saling memberikan manfaat sesama kita. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.